Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eka Fendi Aspara. Sekarang kita di cerita liwa. Jadi cerita liwa ini seperti yang saya katakan kemarin, cerita tentang orang-orang yang ada di liwa. Kemudian mungkin dia pernah merantau. Cerita di merantaunya sedikit nggak apa-apa, nanti ke liwa. Nah, hari ini kita sudah ketemu sama nggak asing lagi sebenarnya ini. Nah, nanti silahkan bisa mengenalkan diri, siapa namanya, kurikulum vitae-nya dikit nih. Ya, silakan Om. Saya Dutra Suwanda. Kalau kata PK tadi orang merantau, saya yang merantau sini nih malah. Iya. Saya dari aslinya lahir Kota Bumi. Kota Bumi ya. Lampung Utara. Kalau sukunya Om, suku apa? Sunda. Suku Sunda. Bapak Ibu almarhum Sunda. Sunda semua. Iya. Tapi kalau sekarang orang Lampung ya? Om? Lampung dong. Ah, ini yang baru sip. Lampung dong. Karena kalau lahir besar, tapi lahirnya di Kota Bumi ya? Om? Kota Bumi. Lahir di Kota Bumi, pindah ke Liwa 92. 92. Umur berapa itu Om? 92 Februari. Sekarang umur 52 ya. Ya, 52 sekitar berapa puluh tahun yang lalu? Sekitar 20 lebih ya kali ya. 20 tahun yang lalu. Berarti Lebih lah ya. umur 30-an ya? Enggak ya? Umur Belum. 25 lah ya. 25 sekitar. Sekitar umur 25 ya. Jadi, nah, kok bisa terdampar ke Liwa ini gimana? Sebelumnya pernah nggak dengar nama Liwa gitu? Karena ini Kota Bumi nih. Kalau Kota Bumi ke Liwa kan agak dekat ya. Dulu Liwa Lampung Barat ini juga masih di Lampung Utara kan? Ya. Pernah kebersit nggak atau pernah mendengar nggak kata-kata Liwa nih? Kalau dulu itu kan apalagi saya yakin masuk sini tahun 90-an ya? 92 itu lah. 92 ya, tahun 90-an awal Liwa ini masih ya istilahnya nggak kedengeran gitu namanya. Bener, saya nggak tahu Liwa. Iya, Taunya Kota Bumi, Bandar Lampung, Kota Bumi Bandar Lampung. Karang Metro paling ya. Metro, Bandar iya. Jaya. Iya. Kebetulan waktu itu pernah ngajar juga di SMP Pemda Kota Bumi, Iya. ngajar bahasa Inggris, dapat setahun, terus berhenti, pindah ke radionya Radio Ragam Tunas Lampung, Ratula. Iya. Setahun di sana berhenti, akhirnya dengar kabar di Liwa ada buka radio juga. Bukaan radio. Radionya terusnya Mandiri yang di Kota Bumi. Iya. Terus kata mereka kita ke Liwa, ya udah. Waktu itu sekitar Januari 92 Bulan 2 ke Liwa sampai sekarang. sampai sekarang. Dulu nggak terbersit sama sekali ya. Dengar namanya Liwa aja di mana? Iya, Di sebelah mana? waktu itu dari Kota Bumi itu Iya. sekitar habis Isya lah ya. Iya. Perjalanan menuju Liwa itu begitu sampai Sumber Jaya sampai sini kita ngitung di Iya. mobil itu ngitung, Iya. hitung perwisan. Sampai ke Kota Liwa itu hanya 3 perwisan dulu. Saking sepinya Liwa ya. Kemudian kabutnya yang Kabutnya luar biasa ya. eksotis lah ya. Kalau zaman sekarang nih kan Om, kalau orang itu mau ke suatu daerah yang belum pernah didatengin kan orang browsing nih. Liwa kan, tinggal browsing, cari di YouTube ada, cari di Google ada. Nah, dulu pas apa namanya istilahnya tahu nih ada bukaan di Liwa, sempet nanya-nanya nggak Liwa nih? Enggak ya? Terakhir saya Desember ikut teman-teman waktu itu acara apa ya, landas Ya, waktu itu teman-teman di Unila itu Ya. mau meleburi jadi Watala, Mausa, Maple. oh dulu ikut Mapala juga dulu? Enggak. Kebetulan teman-teman teman-teman kan saya punya teman-teman di Ya. Maple yang di ekonomi itu Ya. teman-teman. Iya. Jarang landas kita ikut bareng. Nimbrongnya kan ya udah ikut aja gitu. Selesai dari itu dikabarin, Iya. katanya mau ke Liwa. Iya, Jadi naruh pakaian kotor langsung bawa langsung ke Liwa. langsung ke Liwa. Tanpa Nggak tahu pokoknya buta sama sekali ke Liwa itu arahnya mana, berapa jam, nggak tahu. nggak tahu sama Nggak tahu. sekali. Nah, setelah sampai Liwa Om, setelah sampai Liwa itu radionya itu udah jadi belum? Sudah. Nah, jadi apa mungkin kalau ada yang bingung ngomong tentang radio nih, Om Duta ini salah satu mungkin awal-awal muasalnya yang apa namanya teman-teman yang
apa ya, berkecimpung di radio nih. Radio di Liwa dulu Mahameru ya. Salah satunya. Salah satunya Mahameru dulu tuh, ingat saya masih kecil dulu radio tuh Mahameru, Saburai. Saburai sekarang udah nggak ada lagi. Ada di Prinsewu. Oh, di Prinsewu ya. Cuman di Liwa nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi itu ada grup-grupnya ya. Ya, jadi mereka pindah operasionalnya. Pindah operasionalnya. Nah, zaman dulu itu tahun 92 itu saya ingat sekali tuh kalau denger radio itu, waduh, setiap minggu itu ada atensi, setiap hari ada atensi, ngirim-ngirim lagu gitu. Seru lah. Kemudian kalau setiap minggu itu ada karaoke-nya. Nah, kita lanjut lagi nih, ada sedikit apa namanya, gangguan teknis ya. Jadi bicara radio tuh kalau menurut saya, waduh, luar biasa itu ininya, apa namanya, memori yang nggak terlupakan. Dulu setiap minggu dulu, saya ingat tuh ada yang karaoke Om, karaoke bayar ya kalau nggak salah dulu ya. Ya. Bayar berapa gitu, jadi atas nama siapa, dan unik kalau sekarang ada nama Dunia Maya, dulu ada nama udara. Ya. Nah, Om Duta ini saat jadi penyiar radio ini pakai nama udara apa nama asli ini? Kalau nama aslinya Sumanda. Oh, Tapi teman-teman manggilnya Duta. gitu. Memang dari Kota Bumi dan ada yang panggil Duta. Dari masih kecil ya? Enggak juga. Jadi, tapi di Kota Bumi dulu sempat di radio tadi ya? Ya, ada dua sih di Sakula dengan di Radio Mandiri. Iya, iya. Jadi, apa namanya? Namanya Duta itu berarti nama udara? Panggilan. Tapi kalau di KTP Suanda aja? Suanda. Oh gitu ya. Jadi nama panggilan, jadi nama udara juga. Karena emang harus nggak Om? Kalau penyiar radio itu ada nama udara? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Sekedar aja biar lebih akrab aja. Biar lebih akrab, biar lebih terkenal lah ya. Kayak enggak juga ya? Enggak juga kalau terkenal sih. Lebih enak nyapanya kan? Iya, mungkin lebih akrab gitu. Lebih akrab ya. Iya. Tapi bukan untuk tujuan menyamarkan nama asli, enggak juga? Pasti. Enggak ya? Enggak. Biar lebih enak aja bersapa lah, ngobrolnya gitu aja. Iya. Itu aja tujuannya. Ya. Nah, saya ini Om dulu itu sempat terbersit nih denger radio itu, kayaknya asik nih jadi penyiar radio gitu kan, suaranya istilahnya. Kemudian dulu kan saya masih mengalami yang denger cerita itu di radio. Iya. Sandiwara radio. Kumbara Sandiwara itu jeduk. Jadi kita bayangin ini beneran ada kudanya apa gimana gitu kan. Jadi luar biasa nih dengan kita. Kalau menurut saya kalau denger radio itu berimajinasi itu, apalagi kalau denger drama. Ini sedang di mana gitu, dengar suaranya aja tapi kita ngebayangin kayak itu kalau kita orang radio nyebutnya mind of theater. Jadi gitu. Imajinasinya itu. Imajinasi ya. Bermain ya. Iya. Menghayal. Mind of theater. Jadi ketika orang mendengar mungkin radio, mendengar iklan segala macam, atau juga mendengar lagu kan bisa imajinasinya kemana-mana gitu. Tanpa melihat gambar. Ya lebih lebih luas lah mungkin. Kalau lihat gambar kan, gini aja di Kembang nih. Iya. Tapi kalau kita berimajinasi, Sansipera ini ternyata kembangnya begini, namanya imajinasi kan. Berarti yang menerasikan atau yang istilahnya ngomong-ngomong di radio ini harus luar biasa dia untuk bisa mengajak penonton itu berimajinasi yang luar biasa. Itu nggak mudah itu Om. Dulu Iya. teman saya yang ngomong syarat jadi penyiar radio itu gampang. Pertama, lidahnya nggak betulan. Jadi nggak ada tidak ngomong terus gitu. Lidahnya nggak betulan. Tapi kedua memang harus baca. Karena kita baca, literasi kita bagus, pengetahuan wawasan kita bagus. Karena yang kita hadapi itu orangnya macam-macam loh. Iya. Yang dengar radio itu kan bukan hanya petani, tapi juga ada pedagang, Iya. ada ASN, macam-macam orang, ibu rumah tangga segala macam. Jadi bacaan kita juga nggak terbatas ya? Nggak terbatas. Apa saja yang bisa dibaca ya? Bisa yang sifatnya pengetahuan dan lain-lain. Yang lain-lain. Karena saya juga dulu pernah KKN Om di Jogja dulu di Bantul. Jadi kebetulan RT saya itu, nah saya ini kan hobi foto nih. Nyambung sama RT tuh ngomongin foto, nah kata saya RT ini kok dari mana taunya gitu kan? Ternyata ya baca buku itu tadi gitu loh, nyambung gitu. Nah kemudian ada datuk saya itu
ya mungkin cita-citanya pengen dulu naik haji, tapi sampai dia ini ya mungkin karena keuangan kami ya masih agak murah-marit lah waktu itu, memang sulit untuk bisa menaikkan haji. Tetapi orang yang ke Liwa, yang di Liwa ini mau naik haji, dia ke rumah Om, cerita. Jadi Datuk saya bisa cerita di sini ada misalnya bukit apa, kamu nanti lari di sini segala macam, sudut-sudutnya tahu. Nggak tahunya dia itu tahunya dari kitab kuning, dari istilahnya bacaan buku. Dan membaca lah ya. Membaca, dan yang orang Liwa itu pulang ke situ, dia ya benar yang dia ngomongin itu, saya bukan bohong. Dan itu tahunya dari bacaan itu tadi. Artinya membaca itu tidak ada ruginya pertama. Kemudian sampai kapanpun, mungkin sampai kita sampai tua dan terusnya harus lanjut terus membaca. Karena dengan banyak membaca banyak update-nya gitu. Iya. Kalau membaca itu menurut Om itu sempit nggak? Misalnya hanya di buku saja atau di apa nih? Kalau saya ya membaca itu sebenarnya di perjalanan kita kemana gitu, lihat, kemudian nanya, ngobrol sama orang itu sebenarnya membaca. Kalau menurut saya ya. Cuman kalau menurut Om kayak mana? Ya, betul. Membaca itu tidak hanya tekstual itu tekstual buku. Banyak yang kita baca dari perjalanan orang-orang tua, perjalanan hidup orang lain, karakter, seni, budaya, bahkan anak-anak pun dengan kita bisa membaca gitu. Karena anak-anak itu banyak yang luar biasa loh. Kadang-kadang kita dapat ilmu dari anak-anak gitu, yang bukan hanya yang dewasa saja. Iya dong. Kadang-kadang anak-anak juga lebih kreatif lah gitu ya. Nah sekarang agak ke Liwanya Om. Tadi kan udah awalnya tadi nggak tahu nih Liwa mana, tiba-tiba tanda kutip terdampar lah gitu ya. Walaupun terdampar dan kayaknya udah menetap di sini karena dapat jodohnya orang sini juga. Nah ini cerita yang menarik nih tentang Liwa saat pertama, kemudian saat ya dilewatin batas sampai sekarang nih yang menarik menurut Om itu menarik. Kemudian mungkin ada sedihnya, kemudian mungkin ada cerita yang agak horor dikit boleh lah. Misalnya kalau ada. Ya nyampe di Liwa, saya baru tahu kalau Liwa itu kota tua. Tempat tinggalnya rumah-rumah kayu gitu ya. Tapi asik gitu loh. Terus udaranya juga enak. Iya. Kan nyampe malam tuh. Iya. Masih berkabut, paginya begitu Dulu Liwa sempat pakai jaket nggak di mobil? pakai. Pakai ya. Memang udah tahu disuruh bawa jaket Pakai ya. Iya. Besoknya kita pas keliling-keliling, ternyata masih banyak pepohonan, artinya belum terbuka seperti sekarang banyak gedung. Iya. Akhirnya hari-hari berikutnya mulai jelajah Nyari. ke air terjun sepapa kiri, sepapa kanan, sampai Seranggas. Kalau dulu Seranggas turun dari Stiwang. itu, Ya. jalannya masih jelek. Ya itu rumah saya Om. Rumah saya di situ. Jadi saya masih kecil dulu masih kena yang bawa air pakai paruh itu masih kena di situ. Kami jalan terus nembus ke Wengaku segala macam. Pokoknya jalan terus. Kehidupan tembus. Ke Bawai kemana-mana. Saya selesai siaran pasti saya luangkan waktu untuk jalan. Karena saya memang hobi jalan. Tadi memang temennya banyak Mapala juga ya, walaupun Ya. nggak di Mapala ya. Iya. Ya. Jadi memang saya dulu pendiri juga, salah satu pendiri di Gempala. Gempala itu generasi muda pencinta alam Lampung Utara. Oh, ya berarti pencinta alam memang ini. Cuman nggak di kampus lah. Nggak di kampus. Iya, iya. Jadi cocok dengan lingkungan Liwa. Iya. Artinya awal-awal dulu udah kemana-mana, udah kayak terjunnya, udah masuk ke TMBBS, udah ngedahan lah. Iya. Udah kenalan dengan pacetnya Liwa. Nah, dinginnya Liwa tadi. Nah, itu cerita tentang keunikan Liwa nih, dari udaranya, kemudian alamnya yang masih asri, hutannya luar biasa, kemudian apa ya, budaya, kemudian Orangnya ramah-ramah. nah gimana Om? Orangnya ramah. Pendapatnya nih. Jadi Ya. ketika kami jalan-jalan, Ya. saya selalu ditegur, disapa ya, Ya. ditangguh. Agak dipa. Agak mendipa, Jong, agak mendipa. Ngomong. gitu. Ya. Dan nadanya enak gitu. Iya. Sehingga saya bahasa apa nih, artinya apa? Iya. Saya mulai belajar. Iya. Enak artikulasinya, bahasa Iya. Lampung enak gitu. Iya. Dan orangnya ramah-ramah gitu. Iya, iya. Itu. Jadi itu juga yang membuat saya ya betah lah. Gitu. Betah di sini ya. Jadi sebenarnya orang Lampung terutama di Liwa Om, yang memang saya juga suka motret nih, jadi sering nih, kalau asal mereka tahu tujuan kita baik, itu mereka akan ramah Iya. dan tidak segan-segan, minimal dia ngeluarin kopi. Iya. Singgah baik dia ngopi, minimal tuh. Dan juga orang Liwa bercandanya asik gitu. Asik ya. Asiknya kayak mana Om? Jadi
Ya. Pernah kan radio rusak tuh, pemancar tuh. Ya, ya. Jadi teknisi datang dari Kota Bumi. Dari Kota Bumi. Sudah sehari nggak selesai. Iya. 2 hari dandan nih. Iya. Datang bapak-bapak tua. Dia dengan enaknya ngomong, kalau nggak beres juga bawa aja ke rumah katanya. Kawan itu teknisi itu Iya. kaget gitu loh. Iya, iya. Padahal bapak itu bercanda. Ya, beneran apa enggak gitu Ya, kan enggak. maksudnya ya. Itulah tanda Iya, gitu. iya, iya. Ya artinya nyeletuk deh, kadang orang liwat itu nyeletuk usung lewe lampan, padahal belum tentu ya dibawa aja maksudnya ke rumah dibawa, belum tentu dibenerin. Nah itu kisah ininya. Nah kisah ketemu sama istri Om, wah di Liwa nih kayak mana dikit. Siapa tahu nih ada yang dari luar nih pengen ke Liwa cari jodoh nih, siapa tahu jadi biar Liwa nambah banyak orang. Dulu kan masih di pasar, Iya. masih di studionya. Iya, iya. Jadi kalau sore itu nongkrong depan radio. Iya. Depan radio itu lapangan bola voli. Oh iya benar-benar ya ingat. Orang rumah nih hobi voli. Radionya masih di belakang itu yang sekarang Toko Tunggal Jaya itu loh. Tunggal Jaya. Iya, masih di situ, masih ingat. Di dekat-dekat itu tempat jual-jualan teri itu. Jual-jualan. Karena itu besar banget, Iya. gedungnya Pak, gede. Iya. Dia sering main bola voli. Jadi kita sering nonton dari Iya. dan dia juga hobi nari gitu. Iya, iya. Jadi kalau Hobi kesenian, kalau Paris hobi futsal, hobi seni, darahnya dari dia. olahraga sama seni dari ibunya Ibu. berarti. Itu awal kenalnya. Iya, iya. Karena Sempat ini nggak dulu? Sempat sering ngirim atensi nggak? Nggak. Atau ngirim atensi untuk karaoke nih? Nggak. Nah dulu tuh ceritanya aneh-aneh nih. Nama udara itu ada preman kayangan. Saya ingat tuh dulu. Ada bener kan Om? Ada selimut duka namanya. Wah ini dari selimut duka ngirim-ngirim sama siapa? Waduh kata saya. Zaman sekarang udah nggak ada lagi nih kayak gitu. Tapi itu buat asik. Asik iya Ya, iya. jadi buat asik lebih apa? Mereka sering kumpul datang. Iya. Dan saya beberapa tahun ini sering kaget. Iya. Ketika saya Keliling-keliling. misalnya main ke Webalak, Iya. dan apa main ke Bahawai, ke bawah Gunung Sagi, segala macem. Saya sering ditegur, Mas, Anda tahu? Iya. Saya tahu. Iya. Mereka kadang-kadang dari radio itu jam 5 sore. Iya. Untuk pulang ke sana jam berapa? Gitu. Zaman dulu zaman jalannya lebih jelek lagi dari sekarang. Saya tanya, jadi kalau sampai kalau kamu main ke radio, pulangnya ke rumah jam berapa? Kadang-kadang jam 9, jam 10 malam katanya. Berangkat pagi-pagi. Tapi itulah hiburan. Iya. Hiburan. Jadi mungkin setelah berhari-hari Bekerja di kebun dengan kebun kopinya, hiburannya gitu. hari Minggu itu. Biasanya memang saya dulu di rumah saya jadi sering orang tuh lewat nih berondong dari arah Serangga itu apa namanya itu dari Selipas Pantau tuh jalan. Makanya Dulu kita motor belum ada. kita menghargai benar Iya. orang-orang yang jauh itu. Iya. Karena kita tahu untuk datang ke situ kan perjuangan. Iya. Untuk datang ke radio maksudnya. Dan dulu tuh kayak ada kayak komunitasnya nih mereka tuh kadang fans apa jadi nongkrong-nongkrong di radio saya lihat itu. Nah kalau sekarang Om, radio itu dengan era digital yang sekarang ini kayak mana nih ceritanya radio ini masih bertahankah? Walaupun mungkin nggak kayak dulu ya ngirim atensinya sekarang kayak HP apa gimana? Dia pakai HP, Ya pakai handphone ya WA. komunikasi dua arah kan. Ya, Tapi memang tidak segencar seperti dulu. dulu ya. Radio tetap ya ada ya. Tapi sinerginya dengan Ada. sinergi dengan dunia media sosial tetap Ada ya tetap. Berarti kita ngikutin. kita yang ngikutin ya, kita yang ngikutin. Jadi tetap radio itu berjalan, tapi radio itu kita promoin juga lewat media digital, Ya. sosial media. Jadi Namanya kita bersinergi lah gitu. bersinergi dan kemudian mungkin kita apa ya menyesuaikan zaman lah gitu kali Betul, Om ya. Iya. Nah apa namanya tadi udah cerita gembira ketemu sama jodoh pula di sini gitu kan. Pernah nggak mengalami cerita sulitnya gitu di Liwa, kemudian mungkin ada yang seremnya lah gitu atau apa gitu misalnya. Oh iya, dulu kan gedung Ya. gedung apa? Gedung studio yang di rumah di pasar itu Pasar itu, Iya. Pasar Liwa. Itu kan terkenal angkernya. Iya. Terkenal angkernya. Iya. Terkenal angker. Teman-teman yang nginep-nginep, ada teman-teman dari Pemda sering nginep situ. Iya, sering. Sering situ. Iya. Memang apa?
memang ada kata mereka. Iya. Makhluk yang gila macam-macam Ya, karena kita ya. gitu. Ya. Tapi saya kan tetap yakin bahwa makhluk itu ada, tapi tetap juga kita yakin bahwa Allah lebih ada. Ya, ada. Dan kita saling menghargai aja lah. Iya. Dan nggak pengen juga biar ngeliat gitu Nah. kan. Tapi justru ketika Iya. gempa 94, Ya. justru saya selamat di situ. Padahal saya Itu lagi siaran di situ. enggak, saya ada di kamar. Iya, maksudnya dari siaran hari itu. Tapi memang minumnya di situ atau Minum ada situ. kos lain? Memang minum situ ya. Di situ. Jam 12 lebih, jam 12:05. Saya udah tidur di kamar. Gempa kuat, bangunan terubuh, Iya. tapi saya alhamdulillah selamat. Apa namanya, mungkin dindingnya itu keluar ya. Iya. Atau ini nggak ngubruk di Dan dalam. tidak lecet sedikit pun juga enggak. Para tetangga banyak yang meninggal. Iya. Ya artinya salah satu berkah juga di situ tuh. Iya, iya. Jadi memang saya tahu tuh di daerah situ tuh banyak yang meninggal tuh, ada beberapa yang rumah tinggi betul yang di pojok sana itu. Iya, Tuh satu keluarga tuh kalau nggak salah itu kan. Nah itu cerita mistisnya ada karena memang tanah Liwa ini yang dibilang Om Duta tadi tanah tua sebenarnya, budaya tua gitu kan. Apa namanya, ada juga yang meyakini memang Lampung tuh katanya turun dari sini gitu kan, dulu-dulunya kita nggak tahu lah ininya ya. Jadi ya wajar aja. Kemudian mungkin dulu Liwa juga masih sepi juga kan. Ya. Gitu, iya. Tapi kita buat bersahabat aja. Ya bersahabat aja. Mungkin Kita positif ya, thinking ya. kita jalan aja. Misalnya kita kayak terjun sepapa gitu. Kata orang angker bisa tersesat begini Iya. macam. Ya, bismillah aja. Bismillah aja. Ya. Kita tetap waspada, tetap ngikutin jalur trek gitu. Kalaupun kita tersesat, alurnya kita jelas. Gitu. Kemudian kalau kayak di hutan itu Om, jadi biar kita tidak tersesat, alurnya jelas itu, misalnya nih ketemu nih alur nggak bagus nih, apa kita gupek nih, apa kita harus tetap positif thinking atau kayak mana nih? Justru gupak itu yang membuat kita makin celaka. Celaka ya, Nanti kalau gupak biasanya pikirannya nggak apa? nggak jalan. Nah, iya, nggak santai aja terus ya, tetap ngikutin apa jejak-jejak yang ada ya. Dan pokoknya pikiran tenang aja. Kalau pikiran tenang nggak terlalu terkuras. Iya, iya benar-benar. Berarti harus, yang paling tidak itu nggak mudah tuh untuk membuat pikiran tenang itu harus ada latihan, harus sering-sering berjalan gitu ya. Om? Ya, Ya. kan saya sering jalan. Ya. Menikmati jalan lah kalau jalan kaki. Kadang-kadang begitu sudah berkeluarga juga begitu. Paris saya sering ngajak jalan Ya. gitu mana-mana. Jadi dari yang di Liwa nih, yang dikelilingin nih, udah jalan nih, baru nyampe Liwa aja udah ngelihat tempatnya keren nih. Wah sayang nih kalau saya nggak jelajahi gitu kan. Apalagi memang suka berjalan gitu ya, jelajah. Dari tempat yang di situ tuh yang paling jauh nih menurut Om Duta, agak jauh nih kampung ini, kok bisa di sini masih ada kampung, itu di mana? Yang di Liwa, Yang di sekitar Lampung Barat lah. banyak ya rata-rata kalau Banyak ya. Banyak itu tuh gunung kan? Ya, apalagi ketika masih pesisir barat masih bergabung dengan Lampung Barat, Ya. belum pecah. Ya. Kita udah nyampe ke negeri Ratu, Pugung apa di Haru ya. Oh ya dia bukan yang di Bukan. tembus ke utara. Sir Utara. Negeri Ratu. Oh, Sir Utara ya, ya. Orang Bengkulu sana. Atau di Karya Penggawa kita naik ke atas ada perkampungan yang sering satrunnya harimau. Waduh, Masih ada ya. masih ada dulu itu. Ya kita kadang kita tidak menyangka bahwa di tempat-tempat seperti itu ada penduduk. Ada penduduk, ada kampung. Iya, setelah melewati jalan yang cukup sepi sekian lama tiba-tiba ada kampung gitu. Dan itu nggak aneh, nggak aneh. Ketika dulu saya sering bantu teman-teman Iya, hijau. iya, Nah, salah satu konsernya ada yang di Kebun Tebu, iya. grup band The Massive. Iya, di Masih. Waktu itu vokalisnya si Rian ngomong kan, Iya. begitu malam dia konser dia ngomong, ini orang-orang dari mana ini katanya. Kok rame betul? Rame banget. Padahal setahu dia ketika dia melintas itu kanan kiri kan kebon, Iya, kebon ya, kebun semua, iya. atau hutan Iya, gitu loh. iya. Begitu malam lapangan itu penuh, Penuh, ribuan orang gitu. Iya. Ya, dari mana orang-orangnya pemuncul dari tanah? Iya. Ya takut karena gini, kemarin saya sempat juga ada yang di TV itu bahwa Ari Lasso sama Kotak itu pernah diundang di satu tempat, katanya sih Kalimantan. Itu penontonnya mistik ini. Jadi baru 5 menit dia orang ini udah bubar. Nggak mungkin dalam 5 menit ribuan orang itu cepat buka. Kalau ini asli orang. Asli orang. Cuma mereka tinggalnya di perbukitan, Kita iya. kebun-kebun kopi gitu ya. Ketika acara mereka Baru turun. Jadi Jadi yang di pinggir-pinggir jalan itu memang sedikit rumah. ya. Jadi orang itu heran juga bisa banyak gitu malam-malam. Padahal dia lewat, mungkin pikir dia pas lewat situ ini
nggak ada penonton. Iya, beda kalau di kota kan. Iya. Sepanjang jalan Emang ini. ya namanya Soeharto kita. Iya. Perkotaan. Iya. Nah itu tadi udah cerita sedihnya, walaupun sedihnya nggak mau diungkapin semua lah ya, termasuk gempa. Oh ya gempa. Jadi Lima itu. Gempa Liwa lagi itu almarhum ibu tuh tidak bisa komunikasi dengan saya gitu. Iya. Putus komunikasi dia. Apa namanya zaman dulu. Iya. Sulit. Jadi mereka hanya dapat informasi bahwa gedung radio itu hancur dan apa? Bahasanya apa sih lagi tuh? Nggak tahu tuh anunya apa? Iya. Oh, pokoknya nggak tahu kabarnya lah. Kabarnya nggak tahu. Nggak jelas. Ibu tuh bawa kain itu. Iya. Kalau apa anak yang mati dibawa gitu. Jadi, nah sampai nangis nih Om Duta nih. Saya juga nangis karena ngalamin di tahun 94. Tapi ibu datang ke sini waktu itu. Jadi udah bawa kain. Waduh, kalau anak saya dulu tahun 2006. Dulu di Jogja dulu saya juga sempat gempa dan orang tua dulu Om saya baru dari ngirimin. Saya dulu nyoba bikin foto-foto tuh saya gabungin di video. Kemudian saya kasih lagu-lagu Lampung gitu ya. Baru 1 minggu lah saya kirim itu sampai di Liwa, di setelan kena untuk rasa kangen lah. Gempa di Jogja. Waduh, nangis ibu saya ini, apa nih tandanya kan gitu. Tapi alhamdulillah lah, dulu komunikasi juga sempat nggak ini, apalagi handphone kan pemancar itu ambruk, towernya sempat nggak inilah. Tapi beberapa hari ditelepon, alhamdulillah ini juga sempat telepon teman saya waktu itu, aman nggak apa-apa kata dia. Alhamdulillah. Apalagi zaman dulu tahun 94 saya paham. Dulu cuma ada Telkom ya, Om? Iya. Telepon rumah ya. Iya. Itu pun yang punya sedikit. Biasanya ke wartel dulu ya, Iya, zaman-zaman wartel masih jaya lah itu. Nah, alhamdulillah lah kita selamat. Tapi memang di Liwa ini Om, mau nggak mau memang kita harus bersahabat dengan bencana, Om. Karena memang kita dilewatin jalur patahan Semangko. Jadi memang ya kita harus waspada lah, mau nggak mau gitu. Apalagi di Indonesia sebenarnya ya rata-rata punya riwayat seperti itu kan. Ya, jadi benar apa kata Pak Bupati bahwa ya, kita harus tanggap itu kita paham. Ya. Misalnya kalau kata dia jangan tinggal di daerah yang tebing jangan, karena juga risikonya kan lebih gitu lah. Ya. Saya juga baru dengar di radio tuh kalau nggak salah ada ada iklannya ya dari BPBD ya. BPBD. Jangan mendekati sungai benar kalau bikin nanti takut longsor gitu. Ketika meluap juga kan tinggal di daerah aliran sungai kan memang berisiko. Iya. Nah Om, ini udah hampir nangis nih Om. Kayaknya udah jarang nangis nih kayaknya. Gara-gara saya wawancara kok dia ngingetin waktu pas perjuangan apalagi pas saat gempa itu. Waduh luar biasa memang. Waduh kalau diceritain gempa itu memang luar biasa. Dan saya pertama kali ngelihat Soeharto langsung, Pak Harto gitu, itu gara-gara gempa. Ya sama. Jadi muter dia udah pakai tongkat tuh Pak Harto tahun 94 ya. 4 tahun sebelum dia lengser ya. Jadi itu waduh udah tua sekali itu Pak Harto udah putih bener. Lihat saya dari jauh, wah ini presiden saya nih. Mungkin kalau kena nggak gempa Liwa saya nggak lihat ini. Ya karena dia waktu itu kan kita di pusat kota Liwa, dia turun di lapangan, dia keliling sempat nengok, sempat nengok jalan-jalan. Nah Om, ini untuk terakhir nih, bukan terakhir di video ini. Terakhir di video ini pesan-pesan untuk pemuda lah di Liwa, karena kita nggak bisa ngeraguin lagi lah kecintaannya Om Duta di Liwa ini ya. Apalagi memang sudah beristri di sini, kemudian ini dan dari awal itu tadi kan, saking cintanya dia menjelajah kemana saja itu sampai pelosok-pelosok. Saya yakin lebih banyak Om Duta nih melosok daripada saya, karena teman-teman sobat Eka Fendiaspara ini Om Duta ini apa ya, orangnya memang suka berjalan, kemudian aktivitas organisasinya luar biasa. Saya nggak bisa inilah, mungkin nggak kehitung lah organisasi. Nah saking banyak organisasi itu kan jelas datang sana datang sini. Dan terakhir saya bareng sama Om Duta di gerakan literasi daerah nih, baru ketemu sama Om Duta satu tim. Wah luar biasa, memang pergerakannya luar biasa jalannya gitu ya. Walaupun memang mungkin
dengan hobi sendiri-sendiri. Om Duta hobi mungkin bercerita, narasi, kemudian mungkin menulis dan seterusnya. Kalau saya lebih hobi moto, saya jalan foto gitu-gitu kan. Ya mungkin, tapi artinya dari yang kita bicarakan tadi luar biasa nih pengalamannya Om Duta ini, apa namanya, di Liwa sendiri. Mungkin orang Liwa sendiri bahkan mungkin belum sebanyak Om Duta nih berkeliling gitu kan. Enggak juga sih. Belum ketemu orangnya aja kali. Iya. Ada yang lain pasti. Ada yang lain ya. Tapi memang gitu biasanya, seperti yang saya ngomong, kalau expert biasanya memang rendah, tapi kalau orang baru belajar silat itu nggak bisa dikit ini. Nah, dan saya sangat senang sekali ini. Om Duta kayaknya saya wawancarai, dia agak jaim, padahal dia biasanya dia yang ngomong ini, wawancara saya. Ini saya dulu pernah sering dengar radio, wah pengen enak juga nih jadi penyiar radio nih. Kayaknya tersampaikan setelah nge-YouTube ini, Ya. jadi Ica jadi pembicara walaupun ngalor ngidul lah. Saya sangat cinta radio kan. Iya. Bahkan di KTP saya itu karena status pekerjaan penyiar radio itu sudah diakui, Iya. masuk dalam NIK. Oh masuk ya, ada pilihan ya. Ada pilihan. Kalau pilihan ya. kerjaan TNI, Ya dulu kan paling swasta, wira swasta gitu kan. ada pilihan karyawan swasta. Saya tidak mencantumkan itu. Ya. Karena di NIK itu di nomor berapa saya lupa. Ya. Atas 97 atau berapa. Penyiar radio. Saya cantumkan. Masuk ya. Saya cantumkan bahwa kerjaan saya adalah penyiar radio. Iya. Saya sangat mencintai radio. Iya. Karena radio saya juga bisa kemana-mana gitu. Banyak dapat teman banyak, jaringan cukup banyak. Bisa main kemana-mana Iya, dari radio. di Lampung Barat, bahkan mungkin keluar juga Ya. gitu kan. Teman Eka juga berteman dengan Eka dari Iya. radio. Nah gitu juga iya. Nah saya juga gitu. Om Duta mencintai ini. Cuman kalau saya nggak saya sebutin fotografer di ini. Jadi saya guru honor gitu. Guru gitu di nick saya. Jadi artinya apa yang kita lakukan, baik dia hobi atau memang pekerjaan utamanya, kita harus mencintai tadi Om. Iya betul. Kalau Mencintai. dengan cinta itu, insya Allah apa yang kita kerjakan jadi lebih enak lah, lebih nikmat gitu. Ini agak mundur lagi nggak apa-apa lah, namanya ngobrol ya. Tapi dulu itu dari orang tua memang mendukung nggak nih jadi penyiar radio, atau ada pernah pertentangan, ngapain di radio tuh nggak banyak gajinya misal ini, ada nggak Om? Saya dari keluarga di rumah kan keluarga biasa. Iya. Artinya memang Sederhana. Tapi saya dari kecil sudah mulai suka dengerin musik. Iya. Saya dari kecil suka dengerin radio. Waktu itu suka dengerin ABC Australia. Waduh, luar negeri nih. Iya. Referensinya nih. Iya, zaman dulu kan radio Cawang kan bisa Iya. dapat itu Sampai gitu. luar negeri. Iya, saya sering dengerin gitu, radio POA segala macam gitu lah, BBC, Deutsche Welle, BBC segala macam. BBC London. Suka dengar musik, Iya. suka baca. Iya. Saya dulu waktu kecil, waktu SMP udah punya perpustakaan sendiri. Isinya majalah Kuncung, Kawanku, Bobo, segala macam kayak gitu-gitu lah. Iya. Makanya ketika ke radio, Memutuskan untuk berprofesi jadi penyiar radio. ya memang itulah ini. Emang Alurnya begitu. alurnya begitu, dan orang tua sudah memaklumi lah. Maklum aja. Karena kayak saya Om, sempat nggak dimaklumi saya motret. Kamera saya sempat mau ditumbuk, jadi ditahan sama ayah saya. Wah itu mahal 6 juta, itu jangan ditumbuk kata dia. Dan kemarin baru sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu, ibu saya minta maaf sama saya. Maaf bener nak, katanya dulu hampir saya tumbuk di kamera ini. Ya. Karena dilihat mungkin saya jalan-jalannya, kerjanya orang kaya nih, jalan-jalan nggak ada dapat apa-apa gitu kan. Tapi saya bisa membuktikan Om dengan karya saya, kemudian saya istilahnya saya pameran dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang dia dimaklumi gitu. Iya. Saya juga sebenarnya menyukai fotografer. Iya. Hanya saja mungkin seperti kata Eka, Iya. karena keterbatasan waktu jadi lebih Iya. sudah lebih baik jadi saya fokus ke sini aja lah. Iya. Memang sudah dasarnya dari Iya. awalnya seperti itu. Karena kalau kesini juga nanti yang lainnya terbengkalai. Iya, betul. Artinya ya itu tadi Om. Jadi terakhir nih, belum tadi bilang terakhir masih Nyambung terus. nyambung terus. Memang enak kalau ngobrol. Jadi memang di channel saya ini nggak terlalu konsep. Jadi saya konsep dulu, saya ngomong paling di jalan tadi saya cerita kira-kira Om Duta ini mau dapat. Kemudian ngalir aja nih, ngobrol aja gitu. Ngobrol
Jadi kalau mungkin ada yang konsepnya agak meleceng-meleceng sedikit, mohon maaf nih. Cerita tentang liwa ini tadi. Tapi tadi adalah cerita tentang liwa. Nah, terakhir Om, apa namanya untuk anak-anak muda nih, anak-anak muda yang hobi apa saja gitu. Kemudian ya pesan-pesannya lah gitu. Ya, yang namanya hidup kan Perjuangan. ya perjuangan. Terus berjuang. Menggapai apa aja gitu. Iya. Jangan lupa rajin membaca, rajin menabung. Jangan bukan berarti kita pelit ya. Iya. Tapi kita memang harus ada sisihkan untuk menabung. Iya. Itu aja, rajin membaca, rajin menabung, berjuang. Berjuang dan mencintai apa yang kamu kerjain dengan sepenuh hati gitu loh ya. Kalau yang namanya suka duka biasalah. Iya. Jatuh bangun biasa. Nggak ada yang hidup itu Mudah. terus gitu ya. ya. Grafiknya kan gitu. Iya. Pasti ada jatuh bangun gitu loh. Nah, itu tadi dari Om Duta. Jadi untuk yang muda-muda jangan mudah nyerah nih gara-gara kalau dikit, apalagi mudah karena gara-gara putus cinta. Waduh, itu apa bahasanya anak sekarang, bucin. Udah cinta. Nah, jangan menyerah lah gitu ya. Jadi raihlah apa yang kamu inginkan dengan sekuat tenaga, kemudian cintai dengan sepenuh hati, jalanin dengan ikhlas. Nah, mudah-mudahan berhasil ya. Benar nggak Om? Ya, insyaallah Ya. Allah juga sayang dengan umatnya lah. Iya. Terima kasih, gitu dulu ngobrol-ngobrol kali ini. Mungkin nanti suatu saat kapan-kapan nanti kalau Om Duta ada itu ngobrol tentang yang hal lain boleh, nanti selain tentang liwa tadi, mungkin nanti ngobrol-ngobrol yang lain. Terima kasih sudah menyimak channel YouTube saya. Terima kasih ya Om ya. Terima kasih Om Duta udah bisa ini Om Duta ini sibuk nih tiap hari. Jadi alhamdulillah ini masih bisa menyempatkan diri ngobrol-ngobrol. Ini saya datengin, biasanya kan datang ke rumah, tapi saya nggak mungkin lah ngajak Om Duta nih. Saya yang datengin orang yang lebih tua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.